Hai, jumpa lagi di 100% dari nol. Sebentar lagi kita bakalan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yaitu pemilihan Presiden Republik Indonesia. Tapi apakah ini penting? Oh ya, disclaimer dulu. Ini hanya pendapat pribadi kami. Nggak ada maksud menjatuhkan atau niat menjelek-jelekan ya. Mumpung ini negeri demokrasi, jadi boleh dong ya, kita berpendapat. Langsung aja kita mulai. Kalian ngerasa gak sih, sebagai rakyat Indonesia, terutama kaum muda, sangat diperlukan suaranya? Didamba-dambakan suaranya pada 14 Februari nanti. Kenapa kita nggak golput aja? Berasa jadi tuan di momen ini, tapi cuma 5 tahun sekali. Bercanda ya. Siapapun pemimpinnya, toh nggak berpengaruh langsung ke kita? Benarkah demikian? Pada tanggal 14 Februari nanti, kita akan dihadapkan dengan 3 capres. Tentu saja mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita dapat melihat itu semua di debat presiden lalu. Ada yang marah, merasa dirinya dipojokkan, terus ada yang serang sana-sini, dan lain sebagainya. Tapi benarkah memilih mereka akan membawa perubahan besar bagi negeri ini? Apa kalian gak kecewa dengan elit-elit negeri ini yang selalu saja berkelahi demi kekuasaan 5 tahunan ini? Itu yang kita lihat di depan layar, nggak tahu di belakang layar gimana. Sepertinya siapa yang menang, ia akan mendapatkan segalanya di republik ini. Dan yang kalah hanya perlu menunggu giliran untuk kekuasaan di negeri ini. Di beberapa video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana Presiden Joko Widodo seolah sakit hati akan perlakuan ibu yang sudah membesarkan namanya di kancah politik negeri ini. Dan berangkat dari sakit hati itulah sang presiden memainkan kartu politiknya. Kita tahu bahwa sampai hari ini Presiden Joko Widodo seolah berpihak ke salah satu paslon, yakni Bapak Prabowo Subianto, dengan mengusung anaknya sebagai calon presiden dan pemilu ini. Dengar-dengar pengesahannya menggunakan cara yang cacat dalam prakteknya. Benarkah? Kini kubu baru dalam politik telah lahir, yakni kubu keluarga Presiden Joko Widodo, yang seolah ingin membuktikan kepada Bu Mega bahwa saya ini Joko Widodo Presiden ke-7 Republik ini. Gitu kali ya. Jujur deh, kalian sebagai rakyat nih, merasa muak gak sih melihat drama seperti ini? Seolah negara hanya milik personal, bukan milik rakyatnya lagi. Kalian juga ngerasa gak? Nah, gue bakalan cerita sedikit soal kekhawatiran anak muda dan masyarakat, terutama di lingkungan gue, tentang para calon presiden, baik dari nomor urut 1, 2, dan 3. Apa sih yang ditakutin kalau pilih mereka? Ini dia. Biar gak mainstream, kita mulai dari nomor urut 3, Bapak Ganjar dan Bu Megawati di belakangnya. Kita sebagai rakyat tak mau lagi melihat presiden yang tunduk kepada ketua umum partai dan bisa diolok-olok seperti Pak Jokowi pada beberapa waktu lalu. Saya akui, meskipun bukan yang terbaik, tapi hasil kerja Presiden Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa bisa dikategorikan bagus. Dan saya yakin, hasil kerjanya tak semua murni dikte dari ketua umum partainya. Itu pasti hasil Bapak Jokowi sendiri. Namun, dengan entengnya ketua umum tersebut mengolok-olok Presiden Jokowi di depan petugas partai lainnya. Apakah itu yang mau kita lihat kembali? Melihat orang nomor 1 Republik Indonesia harus duduk di kursi kayu kecil menghadap ketua umum yang duduk di kursi besar dan nyaman, sambil divideokan dari kanan dan kiri. Dan iya, kita juga sudah biarkan Partai Merah untuk menguasai kebijakan negeri ini selama 10 tahun. Dan hasilnya, banyak keputusan politik yang bikin kita sebagai rakyat kecil berpikir, kok bisa ya pemerintah mengesahkan aturan tersebut? Apakah kita ingin kembali dipimpin oleh pemerintahan seperti itu lagi? Di mana bukan hanya presiden yang ia pikir miliknya,
Namun, nyatanya republik ini seolah miliknya seorang karena sejarah panjang bapaknya. Kebanyakan dari kita sudah muak melihat hal-hal seperti itu kembali terjadi lagi setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Inkonsistensi ditunjukkan ketua umum dalam berbicara dengan memperbolehkan anak muda untuk memakai knalpot brong hanya untuk mendapat simpati dari anak mudakah? Apakah beliau lupa beberapa waktu lalu ia mengancam rakyat? Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Agar tidak lagi mengkritiknya karena ia mempunyai pengacara. Itukah cerminan dari mantan Presiden Republik ini? Kemudian nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di belakangnya. Awalnya kita semua hampir untuk memilih Pak Prabowo karena tensi yang ditinggalkan 2019 kemarin masih sangat melekat. Orang yang bisa dibilang hampir memenangkan pemilu 2019 untuk menjadi presiden, menggantikan Presiden Joko Widodo, dengan membuktikan kepada Indonesia bahwa Prabowo 2019 adalah yang terbaik. Namun ternyata salah. Bapak Prabowo bukan Prabowo 2019 lagi. Dengan Bapak bergandengan dengan Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, dijadikan wakil presiden dengan jalur yang begitu cacat di belakangnya. Memunculkan kekhawatiran kami, apakah semua cara akan dilakukan demi kekuasaan, tanpa memikirkan hati rakyatnya. Kami semua melihat dengan jelas putusan MK itu cacat. Terlebih, Presiden Jokowi seolah membenarkan hal tersebut dengan membiarkan hal itu. Untuk apa pemisahan kekuasaan kalau Bapak tak ikut campur putusan MK pada saat itu? Waktu itu Bapak berani dengan tegas menolak 3 periode yang diusung dan digodok oleh partai Bapak sendiri. Kenapa Bapak harus mencederai kepercayaan kita sebagai rakyat? Yang bahkan sebelum kejadian ini tak begitu peduli tentang putra kedua Bapak menjadi ketua partai yang baru ia masuki selama 2 hari. Saya setuju apa kata Bang Panji Pragiwaksono. Betul Pak Prabowo gemoy, tapi itu bukan Pak Prabowo 100%, perangainya tak tepat dengan mengancam media yang tak sejalan dengannya. Apakah kita membiarkan dan memilih kecacatan berdemokrasi hanya karena mereka gemoy? Apakah Prabowo dan Gibran telah melanggar norma-norma dalam berpolitik dengan cara yang tidak etis? Mari kita renungkan. Itu semua terjadi sebelum mereka terpilih. Benarkah mereka bisa melakukan segalanya? Bagaimana jika mereka sudah terpilih nantinya? Pendukungnya bilang, meskipun begitu tak ada yang marah atas semua itu. Berarti rakyat setuju. Ih, kata siapa? Memangnya rakyat kecil bisa apa? Toh di demo saja tidak didengarkan, hanya dilempari gas air mata. Apakah benar akan terjadi dinasti politik dalam negeri demokrasi? Yang ketiga sekaligus terakhir, Mas Anies Baswedan dan Caimin, juga Surya Paloh di belakangnya. Bagi penduduk Jakarta, terutama kaum menengah ke bawah, amat sangat merasakan perubahan setelah Anies menjadi gubernur Jakarta. Program Jaklingko-nya yang bisa dibilang berhasil menghubungkan hampir semua transportasi umum di Jakarta. Meskipun ya memang benar, masih ada beberapa kekurangan. Sepertinya di zaman Pak Anies, Jakarta tanpa penggusuran. Itu berarti pemerintahan atas dan bawah tersinkronisasi dengan baik, melakukan penertiban tanpa harus adanya kekerasan. Itu adalah gambaran Jakarta yang ideal. Jakarta bergerak dan bertumbuh di era Pak Anies. Namun kami lelah melihat jabatan Gubernur DKI Jakarta dijadikan ajang untuk siapapun maju mencalonkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ditambah Pak Anies yang bukan ketua umum partai manapun, terkesan dimanfaatkan oleh beberapa ketua partai lainnya untuk mendapatkan kekuasaan di negeri ini. Yang ditakutkan akan ada perjanjian yang akan sama saja seperti pemerintahan sebelumnya, bahwa ketua partai lebih berkuasa ketimbang si presidennya. Tentu itu semua barusan hanya pandangan dari rakyat yang awam seperti gua. Karena kebanyakan masyarakat lain merasakan hal yang sama. Miris melihat negara yang katanya demokrasi namun pada prakteknya hanya elit-elit tertentu yang mengatur itu semua agar kepentingannya tetap mulus. Seolah rakyat hanya dibutuhkan 5 tahun sekali, hanya untuk diambil suaranya kemudian dilupakan.
Apa seharusnya kita golput saja? Apakah lebih baik untuk tidak memilih siapapun agar kita tidak bertanggung jawab terhadap pilihan kita yang ternyata salah? Namun percayalah teman-teman, lebih baik kita melihat sendiri, cari tahu sendiri dari referensi-referensi yang kita miliki. Ikuti kata hati kalian untuk memilih presiden, setidaknya yang menurut kalian lebih baik dibandingkan calon presiden lainnya. Karena kalau sampai kita golput, akan ada celah di mana hak suara kita dimanfaatkan oleh mereka yang mencoba curang dan mengambil keuntungan dari suara yang kita tidak pakai. Golput bukan menghindarkan kita dari rasa bersalah karena kita memilih pemimpin yang salah. Gunakan hak suara kalian dengan mencari tahu sendiri. Percayalah, mereka semua tidak sempurna. Karena ketika kalian memilih atau tidak memilih sekalipun, hanya mereka bertiga inilah yang sangat mungkin untuk duduk di kursi Presiden Republik Indonesia. Datang ya 14 Februari. Thank you. See ya.